Nah, ini kita sampai dalam bab apa, ada yang paham, ada yang tahu tentang menghormati guru. Nah, menghormati guru. Nah, ini jadi guru itu singkatan dari apa ya? Ada yang tahu? Nah, itu kalau orang-orang bilang itu guru itu adalah manusia, orang yang bisa digugu dan ditiru ya. Sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik ya. Jadi guru itu orang yang biasanya itu ditiru, dijadikan contoh. Kenapa kalau kita melihat guru-guru kok mereka berwibawa banget sih? Kalau kita lihat guru kok mereka sejahtera banget, tentram banget. Nah, itu karena memang sejatinya mereka itu menjadi orang yang paling dicontoh untuk masyarakat sekitar. Jadi seperti itu. Jadi tentram banget mukanya kalau kalian lihat guru-guru, bapak-bapak guru kan, kayak kalau kalian lihat Pak Aris tuh di depan ya, tentram banget. Nah, ini kita lanjutkan pembelajaran tentang menghormati guru. Bagaimana sih cara kita menghormati guru? Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sedikit banget kan materinya, jadi nggak banyak yang Pak Aris nanti sampaikan karena sudah kepotong waktunya. Nah, kita harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, ya kan, orang tua kita juga diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada guru. Kenapa guru juga termasuk kita harus berbakti? Karena kalau orang tua kita yang di rumah itu memberikan kita bekal kehidupan, ya, menghidupkan kita dengan cara apa supaya kita bisa bertahan hidup, dengan makan, dengan tempat tinggal, ya kan. Kalau guru itu memberikan kita itu dengan apa? Dengan sebuah ilmu, kecerdasan, sehingga di masa depan kita itu kita nggak bingung, kita itu bisa tidak bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan di masa depan kita. Jadi ilmu yang para guru itu berikan kepada kita semua, maka kita wajib hormat dan berbuat baik juga kepada guru kita. Kalau orang tua kita nomor pertama, yang kedua itu guru. Nah, guru yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi kalian harus hargai itu jasa-jasa para guru ya. Karena untuk menjadi guru mereka juga harus berjuang, ya kan, mereka harus pintar dulu, harus paham dengan ilmunya, baru mereka bisa menjadi seorang guru. Nggak ada kalau orang bodoh nggak mungkin, orang yang kurang cerdas nggak mungkin mereka menjadi guru, karena begitu luar besarnya perjuangan mereka untuk menjadi guru dan begitu besarnya perjuangan mereka untuk mencerdaskan para penerus bangsa seperti kalian ini. Nah, ini guru. Kemudian dengan demikian kita dapat memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu menghormati para guru. Nah, ada dalilnya. Apa dalilnya? Kemarin kita sudah sampaikan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mendirikan orang-orang yang beriman di antara kalian, kamu sekalian, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Mujadalah ayat 11. Nah, ini ada cara berbakti kepada guru. Nah, ini ada yang pertama, asfus salam, ya, kita mengucapkan salam apabila bertemu. Tadi Pak Rahmat menyampaikan kan, Nabi, kalau kalian berjumpa dengan guru kalian, guru SD, guru SMP, kalian nggak kenal, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tahu kalau itu guru kita yang ada di sekolahan kita ucapkan assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Mungkin kalau mereka nggak kenal, nah, siapa kalian? Kami siswa SMP 2. Kami dulu alumni SD ataupun MI yang pernah kalian belajar di sana, ya, mengucapkan salam. Kemudian memperhatikan apabila diajak bicara di dalam ataupun di luar kelas. Jadi memperhatikan dengan baik. Nah, bagaimana sikap memperhatikan seorang yang sedang berbicara? Kita pandang matanya. Ya, kita pandang matanya, kita pandang wajahnya. Jangan sampai kita kok menengok arah kanan, ke arah kiri, ya kan? Kita pandang wajah yang sedang berbicara dengan kita. Nah, itu cara satu, sikap menghargai orang yang sedang berbicara. Dan kita rendah hati, sopan, dan kita menghargai. Kita merasa kecil di hadapan mereka, beliau-beliau para guru. Kita melaksanakan nasihat, ya. Nasihat para guru itu insya Allah baik semua. Maka kita laksanakan semua para nasihat-nasihat dari Bapak Ibu guru semua. Kemudian melaksanakan tugas belajar dengan
ikhlas ya. Ada uang Bu? Bentar. Oh sebentar. Oh iya nanti. Nah, kita melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Kalau kalian dikasih tugas struktur, ulangan harian dan sebagainya, kalian kerjakan dengan ikhlas, jangan rumil ya. Karena apa? Kalau para nih Paris tutup share screen-nya. Nah, kalian kalau tahu ya, kalau orang-orang zaman dulu itu kayak Muhammad Al-Fatih, kemudian siapa pejuang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya pejuang-pejuang Islam, kenapa mereka menjadi seorang yang hebat? Itu karena apa? Mereka itu senantiasa meminta nasihat kepada guru-guru mereka. Karena orang tua mereka itu saking sibuknya, kan Muhammad Al-Fatih itu kan orang tuanya sultan ya. Jadi harus mengurus sebuah negara, harus mengurus sebuah negeri di Turki itu kan. Nah, Muhammad Al-Fatih ini karena orang tuanya begitu sibuknya, akhirnya orang tuanya itu memberikan seorang guru untuk mendidik Muhammad Al-Fatih, ya kan. Setiap Muhammad Al-Fatih ada masalah, beliau langsung tanya dengan gurunya, wahai guru, bagaimana kalau saya mau seperti ini? Jadi kita minta nasihat pada guru-guru kita. Kalau dulu Pak Aris juga seperti itu. Kalau mungkin kalian juga harus punya guru-guru di rumah. Siapa itu? Biasanya kalau kita ada TPQ itu di rumah-rumah, nah itu jadikan guru kita untuk meminta kita nasihat. Dulu Pak Aris kalau mau masuk ke universitas, tanya dulu universitas mana yang baik untuk Pak Aris. Waktu Pak Aris kuliah, Pak Aris mau nikah, ya kan masih belum kerja, udah kuliah, Pak Aris tanya dulu dengan gurunya. Di situ Ustadz ya, kalau di rumah itu biasanya Pak Aris punya sebuah guru itu, seorang guru itu yang biasa ustadz-ustadznya desa itu Pak Aris tanya, kalau Pak Aris mau seperti ini gimana ya nantinya. Nah jadi kalau orang-orang zaman dulu itu ya, kalau mereka ingin sukses itu mereka pasti memiliki guru untuk mereka meminta nasihat supaya mereka itu tidak tersesat, tidak salah langkah. Maka penting sekali kalau kalian cuma di rumah baca buku saja itu nggak cukup ternyata. Kalau kita tuh harus tetap mendapatkan bimbingan dari para guru. Nah, itu saja ya yang Pak Ari sampaikan, sedikit banget. Karena nanti kalian kerjakan tugas ya, tugas struktur maupun ulangan harian. Nah, ini ada 2 tugas yang Pak Ari kirimkan ke kalian, kalian kerjakan. Jadi baik teman-teman yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin, nah ini kan kita mau PTS ya. PTS ya. Jadi kalian besok akan melaksanakan PTS. Nah, sebelum itu tugas-tugas kalian yang belum kalian selesaikan, kalian selesaikan. Tugas struktur, ulangan harian, tugas mandiri, ya, semua diselesaikan semua sehingga nanti nilai kalian itu baik-baik semua, ya kan? Oke, itu dulu dari Paris. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalian banyak, Paris titip pesan buat kalian semua. Kalau kalian ingin menjadi orang yang hebat, kalian banyak baca kisah-kisah yang hebat-hebat juga. Kalau kita sebagai umat Islam ya, sebagai orang Islam, kita baca kisah-kisahnya para rasul. Nah, begitu. Mengapa mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat itu? Kenapa? Nah, para rasul, para sahabat. Nah, ini kalau Pak Aris merekomendasikan itu siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ada lagi siapa Walid ya, Walid Al-Walid, nah, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Nah, semua kalian pelajari. Nanti itu bisa menjadi uswah buat kalian, contoh buat kalian sehingga kalian itu bisa menjadi orang-orang yang besar. Kalau kalian ingin menjadi orang yang hebat, orang yang besar, kalian itu ikuti mereka yang sudah menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Kalau kalian ingin kaya, kalian pelajari itu kenapa Bill Gates bisa menjadi orang kaya. Kenapa Mark Wahlberg itu yang punya Facebook itu bisa menjadi orang yang kaya. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, kalian pelajari Ibnu Sina, kenapa dia bisa menjadi seorang dokter yang hebat. Al-Farizi, kenapa dia bisa menjadi seorang astronom yang hebat. Nah, jadi kalian baca kisah-kisahnya sehingga itu bisa menjadi motivasi buat kita untuk jadi orang-orang yang hebat. Oke, itu dulu yang bisa Pak Aris sampaikan. Kita hormati guru, kita hormati orang tua, kita bisa merasakan kesedihan maupun kesenangan teman-teman kita, saudara kita ya, karena materi kita pada bab ini adalah kita berempati, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, baik itu senang, baik itu susah.
kita menghormati orang tua kita, ya. Meskipun kalian membawa emas sebesar gunung pun, 2 gunung, 3 gunung, kalian tidak akan bisa membalas kebaikan mereka. Kalian hormati guru karena gurulah yang memberikan kalian sebuah ilmu sehingga kalian tidak tersesat di kehidupan yang akan datang. Oke, kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan yang lebih baik lagi, yang perempuan semakin cantik, yang laki-laki semakin ganteng, ya kalian juga semakin pintar dan semakin lebih baik dari yang sekarang. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.